Tentunya kejadian ini tidak ada satupun, termasuk di keluarga besar pemerintah kota, saya yakin di Dewan pun sama, bahwa akan terjadi peristiwa yang tadi masyarakat sesalkan. Dan kami pun sangat prihatin dengan kejadian itu. Jujur saja bahwa bagi saya sendiri kan mengetahui itu baru di hari Sabtu pagi. Oke. Jadi peristiwa yang terjadi di hari Jumat itu saya sendiri tidak tahu dan tidak ada informasi apapun. Sekda itu punya sekpri, punya ajudan, teman-teman kepala dinas, kepala badan, tidak ada satupun yang memberitahukan kepada saya, baik secara langsung maupun by phone. Jadi tentunya saya juga sungguh kaget ternyata peristiwa itu terjadi. Nah, dengan segala kegagetan saya pun tersadarkan bahwa dengan kejadian seperti ini, dengan kondisi yang ada di kota Bandung, di mana Pak Wali Kota ini kan tidak memiliki wakil wali kota, maka saya waktu itu secepat mungkin berpikir untuk bagaimana kita mengumpulkan rekan-rekan, mulai dari para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, badan, kepala bagian, sampai dengan camat. Dan dalam waktu yang bersamaan, ternyata Pak Gubernur itu sedang juga mencari saya. Informasinya terinformasikan bahwa saya sedang mengumpulkan rekan-rekan di Pemkot. Datanglah Pak Gubernur. Jadi di dalam rapat konsolidasi yang diinisiasi oleh saya waktu itu, Pak Gubernur turut hadir. Pertama yang tersampaikan oleh beliau tentunya rasa prihatin yang sangat mendalam, apalagi kita menyadari bahwa Bandung itu punya kesejahteraan dengan beliau, kesejarahan dengan beliau, karena beliau pernah memimpin kota ini di periode 2013-2018. Kita sangat memahami itu. Jadi beliau pun saya yakin sangat terpukul sama dengan kami. Nah, setelah beliau menyampaikan keprihatinan, ya tentunya secara umum beliau mengharapkan kepada jajaran pemerintah kota yang saat ini yang paling tinggi mungkin jabatan ya di Sekda, untuk melakukan konsolidasi. Jangan sampai kita terus terpuruk, kita harus cepat move on. Makanya tidak boleh ada pelayanan-pelayanan yang terganggu. Dan secara administrasi tentunya beliau sangat memahami, karena ini undang-undang yang menyatakan bahwa apabila kepala daerah yang di Bandung kebetulan tidak ada wakil kepala daerah, ada sesuatu hal yang tidak bisa melaksanakan tugas, maka secara eksplisit Sekdalah yang dinilai sebagai pejabat tertinggi di level pemerintahan itu untuk menduduki atau untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian wali kota yang dikenal oleh PLH wali kota. Kita pun menyadari, kita baca undang-undang itu, kita pun sadar PLH wali kota itu beda dengan kepala daerah definitif. Tentunya ada batasan-batasan yang tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang memiliki level lebih tinggi, terutama dari pihak Kemendagri. Nah, tentunya dengan pemahaman seperti itu, hari Senin Pak Gubernur tidak dalam posisi lambat sedikit pun, karena tidak boleh dalam pemerintahan itu terjadi kekosongan kepemimpinan, karena ini bahaya untuk proses pelayanan kepada masyarakat. Maka pertanggal 17 di bulan April 2023 ini, saya sudah mendapatkan surat dari Gubernur atas perintah surat dari Kemendagri. Dan apa yang harus dilakukan? Saya pikir harus melakukan seperti biasa. Nah, lebih khusus lagi adalah bagaimana kita melihat dari apa yang harus kita layani di era atau di masa menjelang Idul Fitri ini. Yang kebetulan saja itu leading sektornya kan pasti identik dengan Dinas Perhubungan. Yang kita ketahui bagian dari peristiwa itu pun kan menimpa dari Dinas Perhubungan. Maka saya pun sesuai dengan kewenangan, maka sudah menunjuk, memberikan kepercayaan untuk diberikan kepercayaan PLH Kepala Dinas Perhubungan. Ya, saya sudah berembuk dengan para asisten, kemudian juga dengan Kepala BKPSDM, termasuk Kepala Inspektorat. Begitu saya ajak bicara dan jatuhlah kepada Pak Riki. Nah, kebetulan Pak Riki ini kan pernah lama menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Karena dalam kondisi seperti ini, tentunya kita harus mengambil langkah cepat. Ya, kata Pak Gubernur juga harus berani mengambil langkah-langkah yang cepat, ya sesuai dengan kewenangan yang ada. Termasuk juga saya mengisi PLH untuk sekretaris dinas, karena sekretaris dinas pun kan sangat strategis, dan kita berikan kepercayaan kepada salah satu kepala bidang yang ada di sana, yang tentunya diharapkan oleh kita akan terbangun chemistry
antara PLH dengan PLH Sekdis, termasuk juga yang paling utama adalah chemistry dengan seluruh jajaran keluarga besar di SUB, dan itu bukan orang baru bagi mereka. Sepertinya ada orang lama pernah keluar kembali lagi. Dan saya sudah titipkan karena di hari pertama saya diberikan kepercayaan sebagai PLH pun saya langsung melakukan konsolidasi di Dinas Perhubungan di Gede Bage. Saya bangun kepercayaan dan semangat rekan-rekan di Dinas Perhubungan, jangan sampai terjadi demotivasi atau ada tindakan sikap pemikiran saling menyalahkan di antara mereka. Kita membaca psikologi itu. Dan alhamdulillah setelah kita berikan pandangan, pemahaman, berikan ruang untuk berkomunikasi, mereka memahami, menyadari bahwa tetap tupoksi ini harus dijalankan secara optimal. Bahkan harus lebih tunjukkan bahwa walaupun memang kita sedang ada persoalan, bahwa pelayanan itu tidak ada hal yang kurang, bahkan tetap harus lebih baik. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan juga ada juga yang tersampaikan ini sebetulnya untuk penekanan kepada kami. Beliau menyampaikan juga jangan sampai Bandung terdegradasi terhadap apa yang dulu-dulu pernah dibangun di era beliau. Misalnya PKL harus benar-benar on the track, ya, di jalur merah jangan ada PKL, di jalur kuning pengaturan waktu, jalur hijau silakan untuk dilaksanakan, taman-taman harus lebih dioptimalkan, trotoar harus terjaga, kebersihan kota harus terjaga, dan lain sebagainya. Saya pikir itu sangat lumrah dan wajar, karena sekali lagi saya melihat ada sisi emosional yang luar biasa dari seorang Pak Ridwan Kamil yang saat ini sebagai gubernur, yang dulu adalah mantan wali kota Bandung. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, dan mungkin kalau boleh saya tahu juga nih Pak Ema, jadi kabar pertama kali datang ke Pak Ema itu dari siapa pagi-pagi? Saya yang mengasih tahu saya adalah saudara Andri. Andre ini Kasubag Protokol. Jadi jam 6 pagi dia telepon. Kebetulan saya setelah salat subuh waktu itu tidur dulu. Jam 6 saya mendapatkan telepon. Bayangan saya hari itu kan ada acara pelepasan mudik gratis. Betul. Ya. Siangnya, ya, saya Pak, pikir kalau sudah berbicaranya Kasubag Protokol biasanya adalah ada pelimpahan. Mungkin beliau ada agenda lain dilimpahkan kepada saya sebagai pejabat yang paling dekat dengan Pak Wali Kota secara kedinasan, ya. Nah, ternyata bukan itu. Beliau menyampaikan, Bapak sudah tahu ada informasi mengenai ini. Ya, saya dengan kalau bahasa Sunda lulungu pun jadi terperanjat, Pak. Karena berita ini sangat shock buat saya, sangat terkejut buat saya, dan saya jujur saya waktu itu antara percaya dan tidak percaya. Tapi tidak mungkin seorang pejabat, ya, berani menyampaikan berita hoax. Nah, makanya saya jujur saja sangat kaget pukul 6, dan akhirnya seterusnya sampai pukul setengah 9. Begitu saya buka handphone, ternyata banjir informasi berkenaan dengan kejadian itu. Termasuk juga banyak para pejabat, mungkin Pak Ketua Dewan juga masih ingat, beliau pun kontak ke saya, telepon ke saya sekitar jam 8 atau setengah 8 pagi, ya, untuk bagaimana mensikapi peristiwa yang sudah terjadi ini. Karena memang kalau jam segitu, jam 6 pagi di media udah ramai banget itu, ya. Ya, saya sangat terlambat karena tidak tahu. Jam sahur juga saya tidak mendengar itu. Ya, lagi sahur tidak. Pada saat sholat subuh juga tidak mendengar apa-apa. Setelah itu saya istirahat, ternyata jam 6 saya dibangunkan. Karena memang Jumat malamnya tuh sama sekali nggak ada informasi apa-apa, ya Pak? Saya nggak ada. Betul. Saya tadi katakan, saya punya sekpri, saya punya ajudan, saya punya kawan-kawan. Ya, ada kepala bagian, ada camat, ada kepala dinas, tidak ada satupun. Termasuk juga kepala dinas Kominfo misalnya memberitahukan ke saya, tidak ada berita itu. Gimana nih cara Pak Ema memastikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung itu tidak akan terganggu dengan situasi seperti ini tentunya, Pak? Ya, kalau pemahaman saya sebetulnya tidak perlu ada yang sesuatu yang berubah, ya. Justru yang ada di benak saya itu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu pelayanan harus jauh lebih baik. Sekarang Pemkot Bandung tidak boleh alasan karena dengan peristiwa ini kemudian kita terus terjebak yang seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua. Dan saya melihat rekan-rekan setelah hari Sabtu kita konsolidasi, kita motivasi itu. Bagaimana kita saling menguatkan secara mental, secara psikologi, bahwa kita harus bergerak, kita harus berjalan, dan yang paling utama jangan ada sedikit pun hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pelayanan mulai dari level terendah di kelurahan, di kecamatan, sampai dengan di tingkat dinas, badan, itu semua harus optimal. Dan kalau saya memantau sampai dengan hari ini, saya belum melihat, dan mudah-mudahan tidak akan pernah melihat ada hal-hal hambatan dalam rangka pelayanan publik. Jadi kalau saya bagaimana caranya, ya kebetulan saya berangkat existing juga dari Sekda, ya seperti ini saja.
bahkan justru harus dilebihkan. Cuma di minggu ini kita sedang atensi dari peran Dinas Perhubungan karena identik dengan arus mudik ini, gitu kan. Makanya kami minta kemarin 75% personal di Sub itu harus ada di lapangan. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Jadi hanya bidang ini tidak. Jadi sekarang bidang A karena memang secara kuantitatif jumlah manusianya terbatas dibantu oleh bidang B. BKO-kan lah istilahnya. Kemudian juga Satpol PP backup untuk itu. Saya menginginkan setiap perempatan itu ada petugas. Ya, kita kita ini belum sampai kepada titik bahwa semuanya sudah diatur dengan sistem, belum. Secara konvensional kita ini tetap harus dilakukan. Jadi itulah yang kita dorong kepada rekan-rekan di lapangan, ya. Dan untuk kegiatan ini saya mintakan asisten 2 juga aktif untuk memonitor. Karena Dinas Perhubungan itu kan di bawah koordinasi asisten 2. Satpol PP kan di bawah koordinasi asisten 1. Nah, sedangkan kalau peran ASN secara keseluruhan kan itu ada di asisten 3. Betul tadi kata Pak Ketua Dewan, kita optimalkan. Walaupun sekarang saya nambah pekerjaan, tapi kan saya juga tidak sendiri. Jadi saya melihat bahwa kami optimis tetap bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, kalaupun ada kekurangan, mudah-mudahan itu tetap menjadi bagian secepatnya kita lakukan evaluasi. Seperti itu. Oke, jadi memang harapannya tidak terganggu dan masyarakat juga ikut optimis sama-sama dengan pemerintah Kota Bandung, begitu ya. Kami berikan garansi lah pelayanan saya sampai saat ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan sampai kapanpun tidak mendengar ada keluhan-keluhan misalnya hambatan dalam konteks pelayanan. Sekarang ini saya tenang-tenang aja, tidak ada hal-hal yang sangat bagaimana gitu yang bisa menimbulkan tadi kata Pak Ketua, yang paling berat itu sekarang ini justru mengembalikan kepercayaan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita kerja optimal, kerja keras, kerja optimal. Seperti hari ini orang lain cuti bersama, saya kan tidak. Kita tetap memantau ya bagaimana situasi dan keadaan kota gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau itu dari sisi masyarakat tadi ya, memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat. Kalau cara memotivasi tentunya para ASN nih supaya juga tetap fokus ya, tetap tidak terganggu Pak Irma pasca OTT dari Kang Yana ini. Ya, ini kan span of control harus jalan. Namanya level pimpinan di bawah sekalipun itu kan lurah itu tetap harus bagaimana mampu mengontrol jajarannya untuk bisa melaksanakan tupoksi. Dalam skala lebih besar kecamatan, apalagi dinas, badan, cakupannya kan sewilayah kota, ya mereka tetap harus melaksanakan optimalisasi itu. Tadi kan kita mendengarkan dari Pak Ketua Dewan ya, ketersediaan kebutuhan pokok, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Distribusi barang juga tidak ada masalah. Ya kalaupun kemacetan itu kan bagian keseharian, tetapi ya itu tadi kita tambah dengan jumlah personal, apalagi kita pun melihat bagaimana sigapnya Pak Kapolres Tabes yang baru ini sangat luar biasa. Prabu kembali diaktifkan ya. Dan itu kan menimbulkan rasa aman di kota. Tetapi kita pun bagian yang tentunya harus involve di sana. Ya, misalnya Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP untuk menjadi bagian di sana. Alhamdulillah bahwa rekan-rekan Forkopimda tetap memberikan support yang sangat luar biasa, dan ini menambah kepercayaan kita untuk mudah-mudahan bisa berkinerja lebih baik, dan mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh masyarakat sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan harapan kita kepercayaan itu kembali. Baik, amin ya. Sejak saat itu jadi kerja keras luar biasa sampai hari ini pun jadi belum ada liburnya ya Pak ya. Rangkap jabatan. Betul ya, luar biasa. Nah, kemudian kelanjutan dari program Bandung Smart City sendiri pasca ini bagaimana nih Pak? Saya pikir ini kan sudah terdokumentasi di dalam Perda APBD. Saya pikir ini tetap jalan. Nggak ada pengaruh ya? Tidak ada pengaruh ya. Ini tetap jalan karena bagaimanapun juga ini bagian daripada rangkaiannya. Dan itu pun bagian dalam rangka mengejar terhadap salah satu target yang tertuang di dalam RPJMD yang diberi setiap tahun di dalam bentuk RKPD. Dan secara anggaran kan itu pun sudah secara formal, legal formal itu sudah disahkan. Jadi ini saya pikir tidak ada masalah, apalagi sekarang PLH Kadishub juga sudah ada, saya pikir sudah bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, kita kan punya target-target yang sudah clear ya. Jadi target kinerja di masing-masing OPD itu saya pikir itu sudah terbiasa, terbangun, terlaksana. Dan itu pun sebetulnya sekarang di OPD itu masih on the track ya. Ukurannya program kegiatan berjalan, pelayanan sesuai tugas pokok fungsi dan tanggung jawab itu tetap berjalan. Nah, berkenaan dengan masalah reformasi birokrasi, betul bahwa kita belum mencapai level yang puncak lah, level A, apalagi AA.
Tetapi dilihat dari skor, kita sedikit demi sedikit itu terus ada perbaikan. Dari 8 area yang harus kita optimalkan, itu semuanya sedang terus kita dorong supaya di tahun 2023 mudah-mudahan level itu kita naik kelas lah. Nah, kemudian yang paling utama menurut saya, ini termasuk diri saya dan siapapun yang namanya ASN, kita harus punya komitmen integritas yang tidak hanya cukup diucapkan, tetapi ini bagaimana kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan tadi diingatkan oleh Pak Ketua Dewan bahwa kita harus ingat kepada yang menciptakan kita. Jadi tidak cukup di EQ, tapi juga di SU-nya. Saya pikir ini yang harus jauh lebih diperbaiki, karena aspek moral ini saya pikir itu yang lebih utama. Kalau hal itu sudah terbangun, saya yakin pemerintahan yang istilahnya clean government ya, good governance itu saya pikir hanya tinggal buahnya saja. Apabila itu sudah basicnya diperkuat dengan sikap mental perilaku dari ASN yang lebih baik. Kemudian dalam sisi pengawasan, ya pimpinan itu tidak hanya cukup tahu beresnya, tetapi dalam proses tentunya mereka harus paham, ya mulai dari perencanaannya, apalagi kontrol dalam pelaksanaan, termasuk di dalam laporan atau evaluasi yang dilakukan. Nah ini biasanya terukur di saat nanti LKPJ. Nah LKPJ itu kan oleh Pansus tidak boleh terwakilkan. Nah di sanalah akan terukur apakah seorang kepala dinas, kepala badan, camat atau kepala bagian itu paham terhadap apa yang dilakukan. Nah biasanya ukuran ada di sana. Nah inilah yang saya pikir ini sudah sesuatu yang rutin biasa kita laksanakan. Tetapi kalau sekarang ini masih terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, ya tentunya ini tetap itu bagian PR yang harus dilaksanakan. Nah mohon maaf ya, saya tidak dalam posisi menjustifikasi. Setahu saya sepertinya dari peristiwa yang terjadi itu dalam konteks pelaksanaan dari istilahnya alokasi anggaran yang tersedia itu mungkin baru seberapa persen sebetulnya, belum dilaksanakan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan kegiatan yang menopang Smart City ini, saya masih sangat optimis. Mayoritas dari anggaran yang saat ini sedang dikelola, sedang dikerjakan, sebetulnya tidak berkaitan dengan apa yang kemarin terjadi. Karena anggarannya sebetulnya masih cukup besar untuk bisa dilaksanakan. Nah, dengan peristiwa ini semua tentunya harus menjadi cermin supaya tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan dan kembali menghadirkan kekecewaan. Oke. Kemudian kalau kita ngobrol soal nasib dari Dishub sendiri nih, pasca ditinggal Kadishub dan Sekdishubnya gimana nih Pak? Nggak ada masalah. Waktu saya datang ke sana, saya bangkitkan motivasi mereka, jangan sampai terjadi demotivasi, apalagi kita sudah lengkapi lagi, PLA sudah ada, ya baik kepala dinas maupun sekretaris, dan sekarang pun saya lihat mereka berjalan. Apa yang saya ucapkan waktu itu, minta semua orang Dishub, mayoritas ada di lapangan, alhamdulillah saya sekarang melihat agak objek gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan ini cukup proporsional merata di seluruh wilayah kota. Karena kalau saya berbicara mengklaim bahwa sekarang ini saya sudah melihat seluruh kota, ya saya juga belum. Karena kota Bandung bukan persoalan besarnya, tapi kan lambat di perjalanan gitu. Tapi kan kita mendapatkan laporan-laporan dari kawan-kawan di lapangan. Lagi ya, bisa dijelaskan Pak Emak program yang akan dijalankan nih Pak nanti selama Bapak menjadi PLH Wali Kota Bandung? Kalau program itu kan sudah ada di dalam dokumen ya masing-masing DPA OPD. Karena justru kalau ada hal yang di luar itu malah kita salah. Ya, jadi itu sudah jelas terkunci di dalam RKPD kita ya, di dalam DPA masing-masing. Dan itu dalam rangka menjalankan RKPD pemerintah kota di tahun 2023. Ya, tinggal nanti memang ada keunikan sedikit di tahun 2023 ini. Karena kalau berbicara RPJMD kan hanya sampai dengan bulan September tahun 2023. Tapi kan sekarang sesuai dengan waktu yang mengatur, kita sekarang sudah mengeluarkan perwal tentang RPD. Yang itu tentunya nanti akan dilaksanakan oleh pejabat wali kota bulan September dan sampai tahun 2025 mungkin ya. Nah jadi kalau yang APBD saya pikir tidak ada masalah. Mereka tinggal, dan semua APD juga lah sudah paham. Mereka pun sekarang sedang menjalankan DPA masing-masing ya, sesuai dengan tugas fokusi dan terutama target yang harus dicapai oleh mereka. Dan itu kan nanti bisa kita lihat dalam indikator makronya bagaimana, indikator kinerja pemerintahnya bagaimana, indikator akuntabilitasnya bagaimana. Itu nanti secara kumulatif di saat kami diminta keterangan pertanggungjawaban oleh Dewan yang terhormat, biasanya itu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran itu selesai gitu.
Oke, jadi Pak Emma tidak menjadikan kasus ini sebagai beban untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik ya, dari warga Kota Bandung ya Pak ya? Ya kalau shock mah ada ya, tapi kan pasti kita ya. harus cepat recovery ya, karena masyarakat kan tidak mau tahu. Prinsip kita tidak boleh satu hari pun ada persoalan dalam pelayanan gitu kan, dan itu yang kita bangun komitmen ke rekan-rekan, dan saya tetap bangun semangat dan motivasi rekan-rekan ya. Peristiwa ini tentunya jadi pelajaran, tetapi tanggung jawab kita pada saat-saat ini ke depan untuk memberikan pelayanan itu juga hal yang utama gitu kan. Oke, ini disampaikan untuk warga Kota Bandung pasca kejadian operasi tangkap tangan terhadap Kang Yana Mulyana. Ya, pertama tentunya peristiwa ini tidak ada satupun yang mengharapkan itu terjadi ya, termasuk juga buat pimpinan kami yang tertimpa peristiwa tersebut ya. Nah, kami ingin menyampaikan, saya selaku PLH untuk melaksanakan tugas-tugas wali kota di Kota Bandung, mudah-mudahan warga masyarakat sedikit demi sedikit bisa terus memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan kepada kami, bahwa kami punya komitmen bahwa pelayanan ini adalah hal yang utama. Dengan peristiwa ini, mudah-mudahan tidak ada penurunan dalam hal apapun, terutama dalam pelayanan publik, dan saya percaya itu. Dan saya melihat pada saat kami melakukan konsolidasi, semangat, aura, gestur rekan-rekan ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah di Kota Bandung tetap bisa berjalan. Dan mudah-mudahan juga ini tadi Pak Ketua Dewan dijadikan momentum untuk kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Karena apa? Prinsipnya secara sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sudah tidak ada persoalan. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas dalam sisi sikap, perilaku, integritas, dan lain sebagainya, sehingga apapun juga nanti kita diharapkan tidak banyak keluhan-keluhan lah dari masyarakat, walaupun keluhan itu sebuah keniscayaan, masalah keniscayaan, tetapi itu jangan yang kita sengaja hadirkan. Tetapi kalau ada kekurangan tentunya akan secepatnya kita lakukan perbaikan. Itu saya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Emma dan juga Pak Teddy. Sami-sami. Tentunya demikian pendengar PR Talk Show PLH Wali Kota Menjawab ya, bersama PLH Wali Kota Bandung Dr. Haji Emma Sumarna MSI dan Ketua DPRD Kota Bandung Haji Teddy Rusmawan APMM.